Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda semuanya. Semoga kabarnya hari ini semuanya sehat walafiat ya, tidak kekurangan suatu apapun, terutama diberi kenikmatan iman Islam, sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan apapun yang kita lakukan hari ini, bunda-bunda, sahabat solihah, dimanapun teman-teman mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari awal hingga selesai dan sesudahnya ya, mendapat keridhaannya, semoga menjadi amal soleh yang diterima, yang menjadi bekal kelak kita di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga mungkin buat anak-anak kita yang beraktivitas, buat suami-suami kita juga kita titipkan ya diri ini, jasmani rohani diri ini, juga buat suami kita, anak cucu tuh kelak keturunan kita, juga orang tua yang mungkin masih hidup, kakak-kakak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita, saudara muslimin buat kita semuanya ya, kita titipkan kepada Allah semuanya, terutama keluarga kita. Semoga selalu dalam perlindungan pertolongan dalam kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala, diberi keselamatan bahkan sampai pulang dan sesudah, diberi petunjuk hidayah, pemahaman, kepakian dalam agamanya Allah, dalam aktivitasnya, mendapat keridhaannya, anak-anak kita ya, senantiasa diluruskan niatnya, diingatkan hatinya kepada Allah dan Rasulnya, kepada kita kedua orang tuanya di rumah. Mungkin juga buat suami-suami ya, melalui dan pertolongan Allah, dijaga dari segala keburukan jasmani rohaninya, senantiasa dilurusin niatnya dalam menjemput rezeki, diingatkan hati kepada Allah dan Rasulnya, dan anak istrinya rumah, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Qabul ya. Gimana bunda-bunda yang sedang bertemu dengan kalau saya kan ini berdagang, saya kemarin bunda-bunda udah beberapa hari ini tidak berjualan gitu ya, karena memang jadi masya Allah di sini ya bunda-bunda, saya beres-beres dulu ya.
Jadi bunda-bunda, alhamdulillah. Ini sebenarnya saya memang sudah beberapa hari tidak buka bunda-bunda yang solihah karena ada suatu hal ya yang itu juga spiritual buat saya. Dulu saya pernah cerita bahwa dulu saya dengar ulama gitu ya, bahwa maaf kalau bukan saya ngomong jorok pagi-pagi ya bunda, maaf ya, maaf lahir batin. Jadi kalau kita habis buang air itu kita berwudu gitu ya. Kenapa kita berwudu? Karena itu nikmat yang sangat besar ya, andaikan tidak bisa. Karena saya pernah ngalamin bun, waktu itu kalau nggak saya agak sembelit, lalu saya malah pergi ke dokter. Bukan dokter itu salah, tapi saya juga mungkin memang saya salah penggunaan. Waktu itu saya udah pakai obat dari dubur gitu ya bun. Nah kemudian saya terus ke dokter, lalu dikasih juga obat pencahar dari dalam gitu ya. Terus kemudian saya juga lupa, kalau saya lupa cerita gitu ya, dan akhirnya itu jadi double gitu ya, maksudnya double gitu, maksudnya dosisnya mungkin ya saya juga kurang paham. Kemudian malah akhirnya perutnya mules, tapi maaf nggak bisa keluar pun. Saya sampai akhirnya waktu itu mau putus asa, saya bilang aduh kayaknya keluar rumah sakit nih, karena udah dari siang ke malam sampai pagi saya nggak bisa BAB terus, jadi sampai hanya mules aja bun, ngeden gitu aja bun. Jadi itu belum keluar gitu ya. Terus akhirnya ya mungkin ya, kalau saya pengalaman saya spiritual saya, bahwa saya waktu itu suami saya kayaknya udah obat dari segala macam ya, itu juga dari dokter kan. Udah akhirnya gimana nih ya, akhirnya kata suami saya udah nanti kita ke dokter aja. Terus saya bilang sama suami saya, waktu itu malam bun, karena saya udah dari malam udah nggak bisa tidur. Itu akhirnya suami saya kalau nggak salah tuh bun ya, jam 1, pokoknya bukan jam 1 deh, udah mau pagi gitu bun, jam 2an gitu. Saya dari siang udah dari pagi ke malam itu nggak bisa tidur, karena nggak bisa BB itu udah dari kemarin bun, kemarinnya sebenarnya udah 2 hari gitu lah ya. Jadi nggak bisa tidur tuh sampai malam itu gitu. Nah terus suami saya pikir ya udahlah kayaknya ini mau ke rumah sakit aja gitu maksudnya. Tapi terus saya bilang sama suami saya bahwa tolong sholat hajat dulu gitu, terus akhirnya alhamdulillah suami saya sholat ini dulu ya, mungkin saya nggak tahu lah apa ini, pokoknya sholat hajat suami saya meminta, terus dibikinin air saya dari suami saya, dibaca dengan doa ya, sebisanya gitu, minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya benar bun, terus saya minum, akhirnya saya sempat tertidur gitu ya, tertidur di dalam kemulusan itu. Suami saya juga karena lelah juga sempat tertidur jam 2, setengah 3 gitu. Nggak salah gini bun, jadi suami saya sempat keluar cari obat, maksudnya kemana yang buka gitu bun, untuk di sekitar saya, namanya di kampung gitu ya, dan nggak ada yang buka. Terus obat juga nggak ada yang, maksudnya toko obat nggak ada yang buka pun waktu itu. Jadi akhirnya suami saya pulang, terus ya udah ini makanya ke rumah sakit gitu bun, kalau nggak salah gitu ya. Terus akhirnya saya suruh sholat dulu, sholat aja saya bilang gitu, nggak mau ke rumah sakit gitu. Akhirnya bener bun, itu tadi. Terus akhirnya sholat hajat, nggak tahu suami saya sholat apa lagi, terus baca doa, air dikasih di gelas, terus saya didoain sama suami saya minta maaf, saya minta ampun, saya minta ridho gitu ya. Terus suami saya itu baca doa, lalu diminumin gitu bun ke sama saya, diminum gitu. Lalu terus saya sempat tertidur bun, dari tadi yang nggak bisa tidur, yang mules gitu. Pas saya bangun tuh perut mules, saya di kamar mandi. Akhirnya alhamdulillah bun ya, suami saya juga sempat tertidur juga karena lelah gitu ya, udah dari kemarin siangnya gitu. Akhirnya alhamdulillah bun ya. Ya itulah Allah, kadang kita memang lupa, kadang kita bukannya ada salah, enggak, maksudnya kita kadang membelakangi gitu ya, maksudnya yang harusnya mana dulu kan, yang punya diri kita kan Allah ya. Kadang kita kayak ini gitu, menempuh jalur dari yang bukan tempatnya gitu. Berarti gini, kita beli sendal tapi malah ke toko, ibaratnya maaf ya bon, misalnya butuhnya sendal gitu, malah ke tokonya kaos kaki gitu, nggak tepat gitu. Seharusnya kan kita
di tempat sendal gitu. Berarti gini, sama Allah kita yang menguasai tubuh kita, itu seharusnya kan kepada Allah kita ininya kembali minta pertolongan Allahnya kan. Ya Allah, ini badan nggak bener ya kan, maaf nggak bisa ini gimana gitu ya, kita kan nggak gitu. Nauzubillah min dzalik. Itu menjadi pelajaran hebat buat saya pun kalau ada sesuatu ini ya, semoga selalu dapat hidayah ya buat saya terutama ya, moga juga bunda-bunda, pokoknya mungkin bunda-bunda mas sudah melakukannya ya. Kalau saya memang ya itulah, dengan peristiwa seperti itu akhirnya kita jadi mengerti gitu ya. Dan kemudian kemarin juga saya sempat ini pun ya, jadi memang adik saya juga bermasalah waktu itu, ada sakit wasir gitu ya bun, udah agak parah. Jadi memang apa namanya, nah oh ya tadi bun, sejak saat saya waktu itu buang air susah itu bun, kata ulama gitu, kalau kita habis maaf BAB gitu ya kamar mandi, itu bersyukur coba kalau nggak keluar, biasanya kan gitu. Dan saya mengalaminya gitu pun, ya Allah sangat bersyukur ya Allah. Jadi kalau itu jadi ingat, jadi kita memang kalau misalnya habis buang air berhudu gitu, kenapa? Karena tanda syukur kita kepada Allah. Walaupun saya juga banyak lalai bun, baru belajar gitu bun ya, semoga kita lebih mendalaminya lagi ya, kenikmatan yang Allah berikan itu nggak main-main gitu bun. Diambil satu ya kita bisa maaf ibaratnya ya bisa meninggalkan dunia ini ya bun ya gitu maksudnya. Nah kemudian juga kemudian itu terjadi kepada adik saya juga. Adik saya terkena wasir, kemudian dia operasi bun, operasinya itu di rumah sakit sunat gitu ya, rumah sakit sunat. Lalu maaf, dia pikir ringan karena kan dia dengar teman-teman gitu, kalau dia di rumah sakit dia bilang takut. Akhirnya kan dia mungkin cari referensi yang temennya dia gitu bun, katanya ada kerjaan itu pernah operasi juga tapi di rumah sunat. Dan alhamdulillahnya orang itu mungkin dengan, kan orangnya berbeda-beda ya bun ya, dengan penyakitnya yang lebih mungkin tidak terlalu parah gitu. Kalau adik saya agak parah gitu, stadium 4 dan katanya 3 pas mau dioperasi, ternyata pas sudah dipotong katanya stadium 4. Jadi yang satu temannya itu dia bilang saya bisa langsung jalan gitu, enak dia bilang, mungkin ininya kecil gitu. Dan kekuatan tubuh orang berbeda-beda ya bun ya, seperti itu. Jadi bisa langsung pulang, tidak diimpus, tidak diapakan gitu. Nah adik saya pulang tidak diimpus, tidak apa, dan dia gak berani makan bun, kan itu ininya dibedah gitu ya bun, sampai banyak sekali ini, kalau saya lihat banyak sekali bun ininya potongannya. Pas saya lihat di kan dipoto gitu ya bun ya, masih hasil seperti apa kayak gitu. Dan akhirnya karena adik saya tidak bisa apa namanya ya, tidak bisa buang air karena pantatnya maksudnya maaf pun duburnya ya, dioperasi gitu ya. Jadi dia mules perutnya pun, tapi dia baru dioperasi, sedangkan dia tidak mendapat apa ya, kayak harusnya diimpus dulu gitu bun, nggak ada tenaga bun gitu, makan juga nggak bisa kan, makanannya buah-buah karena dia takut. Akhirnya perutnya mulus bereaksi gitu ya, dan dia terus yang keluar apa bun, mulus itu darah semua bun. Mungkin dia bilang ada banyak banget darah gitu ya, karena lagi luka dia dorong gitu bun ya. Kita bingung karena kan harusnya di rumah sakit itu, bingung gimana ini cara. Jadi waktu itu pun bener-bener maaf ya, makanya kata Allah alam bisawab, saya takut salah, jangan engkau merasa aman ya, maksudnya dari siksaan Allah gitu ya, seperti itu ya. Wallahu alam bisawab. Saya di saat waktu itu saya sungguh tidak aman waktu saya bun. Saya suka namanya kalau saya kan kedua orang tua saya udah nggak ada bun, jadi itu adik saya ada bontot gitu di rumah tangga, punya anak 3 kan gitu ya. Emang dia kerja udah lama, terus kemudian memang itu harus operasi, teman dia baru kali itu dan tidak bilang juga gitu ya. Jadi kita benar terkaget-kaget pas dia pulang itu udah operasi. Dan terus kita ya udah pertama sih masih biasa bun kan. Pas itu bilang dia bilang apa namanya, istri bilang, kak ini tolong adik, ini sih misalnya adik saya namanya adik saya gitu ya, kakak ini tolong namanya anaknya Baim gitu ya, ini ayahnya Baim ini gitu kan. Udah kita dalam keamanan itu pun pakai hari-hari kita beberapa keluarga saya ya, berapa keluarga, pokoknya sekeluarga lumayan. Kalau saya waktu kakak saya ada pokoknya 6 orang lah, anak 7 gitu ya, itu semua gelisah. Saya dipanggil, ya Allah ini gimana gitu ya, karena udah pucat, nggak bisa apa namanya, nggak bisa makan, nggak ada infus juga, cairan kurang, dia takut gitu darah keluar gitu, gimana caranya. Akhirnya nelpon dokter, suruh beli apa namanya tuh sama dokternya, tapi pas itu jadwal dia ininya hari besoknya gitu pun kalau nggak salah. Jadi gitu tuh pagi-paginya udah gimana caranya. Akhirnya menenangkan, setelah tenang
wah malam ini gimana udah ini lagi, ya Allah kita pun benar-benar malam bingung nggak bisa tidur, pun mikirin gimana, ya Allah ya Allah ya Allah gitu ya di saat seperti itu. Terus akhirnya pagi tuh Bu, lalu dia bilang gini, saya bilang ya udah ayo kita ke dokter, kita ini aja. Dia bilang nggak mau, nanti soalnya katanya mau dicek, mau kontrol lagi besok, dia bilang gitu kalau nggak salah. Itu ada Bu apa saya lupa deh Bu. Terus ya udah, kuat enggak, saya bilang iya kuat, itu nemenin keluarga tuh, nemenin semua Bu. Akhirnya pas dicek diantar sama kakak ya, naik Grab gitu. Udah tuh Bun, kita kan tenang ya, pikir kita dikontrol. Pas udah pulang dari kontrol, saya tanya udah diapain, nggak diapa-apain, cuma di ini aja, memang direndam gitu Bun pakai ini, tapi memang pokoknya kalau dia ngeden itu keluar darah ya Bun ya, belum ada triknya gitu seperti apa nanganinnya gitu kan. Kalau rumah sakit mungkin ada perawatan gitu kan, kalau di rumah gimana ya Bun ya, susah. Dan itu juga obatnya biasa, dokter bilang nggak apa-apa gitu ya, semuanya bagus. Hari kan kita tenang gitu Bun. Nah pas malam kita pikir waduh kita tidur nih enak, nggak taunya apa Bun, di istrinya bilang sama saya lagi sholat kalau nggak salah ya, aduh Kak ini kayaknya ayahnya sini nggak sanggup dia kalau di rumah, pengen dibawa ke rumah sakit. Waduh, saya udah kayak petir Bun, udah langsung kalang kabut ke sana cari ambulan itu agak lama karena proses ya. So aduh cepetan tolong, ini ada saya takut nggak sanggup, saya bilang gitu Bun. Itu pokoknya hari-hari saya sungguh tidak aman gitu Bun, kayak ya Allah gitu. Gimana sih ya, kayak hatinya kecil gitu, ciut gitu, akhirnya dibawa lah Bun ya ke rumah sakit. Udah nih dia nunggu rumah sakit sore Bun, di rumah sakit sore akhirnya udah ditangani deh tuh sama dokter di UGD, tanganin udah tenang. Udah kita pikirnya saya sampai nemenin waktu itu, dari saya pulang dulu sholat maghrib terus balik lagi sampai malam, terus saya nemenin sampai jam 10-an Bu, masih di ruang UGD ya, masih bisa gitu. Akhirnya udah kita, karena keadaannya kayaknya udah ditanganin, udah dikasih infus gitu kayak segeran gitu Pun, akhirnya kita pulang. Motornya terus malam ditelepon udah dapet kamar katanya. Pas pagi saya kunjung lagi Bun sama kakak saya, Allah dia bilang teriak-teriak kan, apa namanya, bubur tuh disumpel Bun, karena sama kawan kasa pakai betadine karena mungkin ada luka di dalam ya, karena bekas luka kemarin itu. Jadi dia teriak sekuat-kuatnya gitu, sampai istrinya gak tega Bun, sampai gak bisa bicara Bun. Saya datang ke sana sampai bicara, adik saya tuh diem aja nggak kuat bicara karena sakit, kesakitannya gitu. Terus adik saya baru mau gimana gitu, nggak bisa ngomong kayak gitu Bun, langsung udah tadi dia habis ini, kata istrinya udah saya Bun ya Allah, langsung saya zikir gimana ini adik saya. Akhirnya Bun saya nyari tentang bagaimana mengobati kesakitan itu. Akhirnya Bun saya cari tuh tentang zikir ya Latif kalau nggak salah ya Allah yang maha lembut. Saya nggak bisa bicara kan Bun, saya waktu itu sama kakak saya udah, saya bilang udah nggak bisa ngomong apa-apa, adik kita dalam kesakitan, ayo kita zikir tuh ya. Akhirnya zikir lah Bun kita di situ sampai dari pagi jam 8 kali ya Bun ya. Walau alam saya juga lupa tuh, saya nggak ini karena saking tegangnya. Sampai akhirnya adik saya tuh dikasih obat, mungkin terus ada obat penenangnya gitu, ada redaannya gitu, dari yang nggak bisa ngomong akhirnya agak tidur sebentar gitu. Terus akhirnya dia kencing agak mendingan karena tekanannya mungkin berkurang, karena kalau dia bilang tadi pas dimasukin tuh seperti pengen buang air, terus pengen kencing juga, pokoknya macam gitu lah. Akhirnya dia agak ringan, agak tidur tuh Bun sebentar gitu. Akhirnya pas itu 11:30 kalau nggak salah ya Bun, 11:30 kita udah syukur habis-habisan. Bacaannya itu Bun ya, saya baca di itu ya tentang orang yang sakit, ya Allah yang maha lembut, ya Allah yang maha lembut, dan sedih lembutkanlah. Maksudnya bila memang adik saya berdosa, ya Allah lembutkanlah dalam kesakitannya gitu ya. Maksudnya ya Allah alam sih juga, pokoknya nggak ini ya, seperti itu. Akhirnya terus ternyata suster terus datang Bun, dipindahin lah itu ke kamar. Tadi kan memang dipakai BPJS ya Bun ya, BPJS 1, akhirnya pindah lah di ruangan yang BPJS 1 itu Bun. Nah, akhirnya udah tuh, nah jam 12 kita saya sholat dulu belum pulang gitu, saya lihat juga dia udah agak membaikan gitu ya.
makan gitu saya lihat. Terus keluarga juga pas akhirnya saya pulang tuh saya pikir ya udahlah udah nyaman istirahat gitu ya. Saya pulang di rumah udah nyaman nih saya bilang gitu ya. Nggak taunya bun malam-malam ada WA bilang ini katanya nggak mau di rumah sakit soalnya adik saya bilang gitu bun, tuh adik ipar saya bilang gitu, ini kak nggak mau rumah sakit karena pantatnya tuh di ini terus disumpal pakai itu, dia nggak sanggup nggak kuat, teteh mau dirawat rumah aja. Ya Allah bun, seperti apa coba bunuh hati gue pontang panting lagi, saya gimana, saya akhirnya bun lari-larian menanya sama orang yang pernah dioperasi kayak gitu bun. Alhamdulillah ada tetangga seperti itu bun, saya nanya gimana ceritain begini, saya beri kekuatan, saya telepon lagi begini harusnya seperti ini, saya bilang gitu bun. Mas ini kalau habis operasi itu jangan dikedenin dulu, sekedarnya dapat tidur dulu, karena nanti dia keluar sendirinya gitu bun. Kalau dia kan karena nggak tidak pahaman, karena waktu tidak dirawat sama awalnya salah bun, akhirnya didorong gitu aja bun. Nah akhirnya alhamdulillahnya juga pas besok mau pulang itu diberi kemudahan sama Allah bun, apa yang dia pinta itu maksudnya alhamdulillah darahnya berhenti karena dia tidak ngeden lagi yang saya saran dari tetangga itu. Akhirnya diperbolehkan pulang, akhirnya pulanglah itu kalau nggak salah siang bun, ya udah siang. Nah, karena proses kan lama ya dan johor, ya udah kita tuh udah ya udah di rumah gitu ya, dengan saran-saran yang ada itu akhirnya dia terima gitu ya, seperti itu bun. Terus ya kayak gitu masih berdarah terkaget-kaget terus bun. Pas dia pulang setelah di rumah ya mencoba mempraktekkan itu gitu bun ya, walaupun masih berdarah-darah dia akhirnya udah saya itu udahlah tuh hari-hari agak lumayan deh redaan gitu di rumah gitu ya bun. Saya bisa maksudnya maaf ibadah gitu ya, narik napas dengan lega. Waktu kemarin soalnya bun saya baru pulang, baru berencana ya udah karena dia udah enakan, kadang mau ditambah keluarga gitu bun, saya mau masak dulu dah, apa tahu kenapa saya kaget, jadi bumbu saya tinggal udah nggak saya urus bun semuanya karena saking paniknya gitu ya. Dia selalu tiap ada apa-apa kita lagi ngapain nunggu sholat duduk aduh ini kita lari sekencang-kencangnya karena kayak gitu bun ya teman-teman sahabat solihah. Jadi dalam keadaan gak aman lalu saya di saat saya sholat duha kalau nggak salah ya bun, karena saya merasa ketenangan itu hadir lagi ya Allah, lalu saya menghayati ya Allah saya sholat bun, alhamdulillah bisa sholat gitu ya, maksud sholat sunnah gitu, bukan saya lagi bicara tentang sholat sunnah ya bun, ini maksudnya ceritanya seperti itu. Akhir saya sholat duha pas sunnah ya Allah bun, saya dalam keadaan aman merasa ya Allah saat saya sujud itu hati saya bun selalu berguncang duduk takut ada kabar gini takut kabar gitu loh bun. Pas itu ya Allah saya sholat duha saya terus dengan ketenangan gitu bun, ini misalnya kayak maaf hidupnya kondisi aman gitu, tidak ketakutan tidak kekhawatiran ya bun, maksudnya anak-anak aman, suami aman gitu ya, saudara aman. Waktu kemarin ya Allah bun sebagai kandi kejar-kejar kata kakak saya, iya kita dicambuk gitu hati kita bun, benar-benar ya Allah bun, mungkin emang mengampuni dosa ya bun, banyak lupa banyak santai gitu ibaratnya, kalau nggak digituin kita nggak bakal ingat tahu, jadi kayak gitu bun. Waktu itu maaf nggak pernah lepas tasbih bun, kita pegang karena hati kita kosong, kalau nggak lepas diri aja takut gitu, jadi kita jikir ini bun sebanyak-banyaknya gitu ya. Setelah aman ya Allah bun saya menangis ya Allah, maafin suka menyanyikan waktu yang aman, tidak menghargai betapa waktu aman itu rezeki bun. Seperti misal maaf kita sehat, anak kita baik-baik, saya sekolah, suami juga baik-baik aja aman, saudara kita juga baik, orang tua mungkin baik-baik, mertua baik-baik aja, saudara baik, lingkungan yang baik, pokoknya semua tenang bun, bisa ibadah ya Allah bun. Kadang kita maaf ya misalnya rezeki agak maaf saya kalau misalnya usaha misalnya warung sepi, aduh nih warung sepi karena kan nggak ada masalah, jadi kita banyak berkeluh kesah bun ya Allah bun, betapa padahal bun ibaratnya gini ya, warung sepi itu bukan ini kan Allah pasti memberi rezeki kita jadi rezeki ibadah ya kan. Kalau berbentuknya uang pasti kan bun habis ya, maksudnya untuk dunia ini gitu, tapi kan Allah memberi kita, kalau nggak digituin kita bawa apa pulang pun tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya tentang hidup ini ya kan. Harta itu kalau diberi pasti menghabiskan waktu kita, kekosongan kita juga hilang ya kan, sedangkan dunia ini kan masih ditinggalkan ya bun. Seperti itu sebenarnya, tapi banyak sekali yang kita keluhkan yang tidak pantas. Ternyata waktu aman itu sangat mahal bun. Akhirnya saya menangis ya
ya Allah terima kasih waktu aman ini, saya bilang gitu bun, sampai saya berinangan air mata gitu ya bun, karena kemarin ya Allah bagai seperti apa seakan semuanya nggak berguna gitu, apa yang kita lakuin kayak kemarin kita bela-belain misalnya jemput rezeki kita gini-gini bertengkar ya Allah bun, bener bun, setelah itu menjadi pelajaran bahwa sehat itu sangat mahal ya Allah. Ya Allah ya, dan ini juga kasih sayang Allah karena mungkin banyak lalai, banyak lupa ya, jadi Allah ingin kita ngobrol gitu, menyebut-nyebut namanya gitu ya bun ya. Tapi bun sekali lagi waktu aman itu bun sangat mahal, harga gunakan sebaik-baik, karena kita nggak selalu di posisi aman, masih di saat posisi aman ayolah kita lakukan terbaik ibadah buat saya sendiri ya bun ya, menjadi maksudnya buat saya, buat keluarga saya menjadi ibroh, menjadi pelajaran ya, semoga juga bermanfaat juga buat bunda-bunda. Kadang kita di dalam waktu luang kita bermaksud padahal kita belum tentu besok mendapatkannya lagi bun ya, seperti itu kan, kita tidak tahu suatu saat kita akan mengalami kegentingan. Waktu aman itu bun sangat mahal bun. Saya bun lagi sholat ya, sholat asar kalau nggak salah, fardu asar, karena setiap ada bunyi di HP apa gitu, suara SMS atau apa gitu, WA gitu bunyi, hati saya berdetak kenceng gitu, takut ada kabar apa gitu bun. Kalau misalnya ada bunyi, ada yang manggil saya sampai seperti apa gitu bun. Jadi urusan ya Allah saya sampai menangis, ya Allah terima kasih dengan waktu yang aman ini, maafin yang saya selalu membuang-buang gitu ya bun ya, melupa bersyukur dengan keamanan kayak anak kita, suami kita, saudara kita, orang tua kita, mertua kita, saudara muslim tetangga kita dalam keadaan aman. Dunia ini aman, tidak ada peperangan, tidak ada yang berisiko, tidak ada yang bikin kita ibarat ketakutan gitu ya bun ya. Masya Allah benar, terima kasih bun kalau kita bisa mendapatkan hari itu benar-benar ya Allah bun. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di luar sana ya bun ya, selalu ada orang yang berbuat zalim kepada mereka, saudara muslim kita semoga dalam perlindungan pertolongan Allah selalu ya bun. Dan kita juga buat keluarga kita juga semoga menjadi hamba yang pada akhirnya bun. Saya berkata bahwa kepada adik saya bahwa ya inilah yang dia bilang bahwa kita kalau maaf ya, saya dengar ceramah AA gitu, AA Gim gitu, kayak kita gitu ya, dia bilang kita kadang misalnya maaf dari mana kebelet pipis, tapi pas ketemu maaf ya bun ya, ketemu maksudnya maaf ibaratnya ya apa tempat buat kita pipis gitu, WC umum atau apa gitu, terus kita ngasihnya cuma 2.000, padahal andai kan tidak keluar seperti apa bun, yang kadang benar-benar memang sangat berharganya ya. Jadi sekarang memang kalau misalnya saya juga bilang sama adik saya, ya udah sekarang kita ngerti betapa berharganya apa yang Allah beri, dengan begini jadi kita paham harus bersyukur. Jadi kalau misalnya kalau buat saya ini belajar dari kata ulama itu, waktu itu saya dengar Ustaz Muhammad Arifin, almarhum Ustaz Muhammad Arifin ilhamnya semoga selalu keluarga dalam kemuliaan Allah ya Allah, ditempatkan di tempat yang terbaik surganya Allah subhanahu wa ta'ala, buat ulama kita telah wafat. Jadi segitu bun yang dibilang kalau habis maaf itu nikmat yang besar, berwudu. Jadi saya bun benar-benar kalau soal, karena saya juga udah mengalami, dan adik saya juga saya mengatakan itu pada adik saya, kalau udah sembuh pokoknya kalau habis maaf BAB atau apa pokoknya mendapatkan nikmatan itu harus berwudu, tanda syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga istiqomah. Buat saya pelajaran buat saya sendiri ya bun, maaf pagi-pagi sudah cerita seperti ini, bukan pagi sih bun, udah siang juga sih, karena saya memang baru buka warung ini setelah suami saya berangkat bun. Kalau saya udah, yang penting kita udah yang utama adalah suami nyebut rezeki, kalau kita kan cuma sekedarnya ya bun ya, rezeki milik Allah, yang penting kita mengabdi dulu kepada suami ya. Semoga juga buat bunda-bunda lagi nggak perlu di ini kan ya, udah pasti insya Allah ya suami pasti dulu kan kita pokoknya bun, pakai lipen dulu, kita cantik dulu ya, ganti bajunya kalau lagi jelek udah pokoknya secantik mungkin di hadapan suami, kalau udah berangkat baru kita ganti kostum nggak apa-apa ya bun ya, kayak gitu. Semoga semuanya menjadi ibroh, menjadi hidayah, terutama buat keluarga saya, buat bunda-bunda juga semuanya, buat teman-teman mungkin yang sedang beraktivitas, yang punya anak turun, yang punya suami sedang berangkat atau masih gadis, pokoknya semuanya menjadi pelajaran bermanfaat ya bunda-bunda. Dan sekali lagi semoga kita selalu dalam perlindungan pertolongan Allah, dalam bimbingannya ya bun, diberi hidayah pemahaman kepakian dalam agamanya Allah, di dalam ibaratnya memahami kasih sayang Allah gitu ya, agar kita menjadi hamba yang mendengar, yang patuh, yang taat, ibaratnya ya bisa melihat gitu kasih sayang Allah. Kalau tidak melihat kan bingung ya bun, nggak ngerti, kadang berburuk sangka, nauzubillah min dzalik ya. Semoga sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, selamat beraktivitas buat bunda-bunda semua yang mungkin ada istirahat, yang bisa menjalankan ibadah hari ini dengan baik, juga buat keluarga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.